biasa perhatikan sampah di sekitarnya. Yang laki-laki baju tolong dimasukkan, dirapikan. Ada yang di luar, celananya sampahnya terakhir. Oke. Untuk memulai pembelajaran silakan kita berdoa. Silakan pimpin kita doa. Sio bro. Bono bro. Tego bro. Doang. Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, tutup. Hadir semua. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang faktor penghambat sosial. Apa saja faktornya? Siapa yang bisa sampaikan? Kehidupan masyarakat yang terasi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Satu lagi. Nah, tradisional, adat istiadat, kehidupan masyarakat terasi. Perkembangan indeks yang terlambat. Siapa yang bisa ngasih contoh satu? Dari yang 5, ya silakan. Contohnya dari adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru, masyarakat tidak mengambil. Nah, contohnya vaksin kemarin ya. Banyak masyarakat yang berprasangka bahwa vaksin itu gimana? Tidak masyarakat meninggal. Nah, ada yang bilang bisa membuat masyarakat meninggal. Adanya nanti timbul penyakit baru. Ada lagi yang bisa menjadikan contohnya? Contoh lainnya ada? Kemarin apa? Ya, satu. Seperti sikap masyarakat yang tradisional, masih ada yang memasak nasi dengan kayu. Nah, ya, itu contohnya ya. Kemarin contohnya adanya masyarakat yang masih menggunakan kayu. Tidak mau dia bertukar ke kompor karena mereka beranggapan dengan kayu masakannya lebih enak. Nah, itu pembelajaran minggu lalu sampai kalian menyelesaikan membaca cerita. Hari ini kita presentasi. Sesuai dengan kemarin tujuan pembelajaran kita ini menyebutkan dan menguraikan faktor penghambat sosial. 5. Ya, ini ada 5. Menyebutkan contoh. Nah, yang tadi kamu sebutkan contoh. Kalau yang ketiga menyajikan hasil diskusi. Jadi tinggal yang tujuan yang ketiga menyajikan hasil diskusi. Nah, ini dia alur kita berada di presentasi. Ini kita akan laksanakan presentasi. Nanti ini ada ketinggalan saya. Kemudian pengetahuan ini LKPD individu sebagai evaluasi sejauh mana kamu memahami pembelajaran hari ini. Kemudian
menyajikan, menjawab pertanyaan, memberikan tanggapan. Nah, udah dilihat ini ya. Video tentang apa kemarin? Vaksin di Papua. Banyak yang tidak mau vaksin. Kemudian ini data kemarin, membaca data udah bisa ya? Berarti yang tertinggi? Pasaman Barat, yaitu vaksinasi dosis 3 tertinggi. Berapa persen? 25%. Nah, kemudian kamu membaca buku berjudul Aku Anak Kajang. Anak Kajang. Oke. Nah, Aku Anak Kajang ini ya. Aku Anak Kajang ini berada di Sulawesi. Sulawesi. Bulukumba namanya daerah. Nah, ini tempatnya. Sulawesi tahu kan? Sulawesi ini dia Sulawesi dan tempatnya di daerah sini. Di sini letak suku Kajang. Yang kemarin yang bertanya ya. Itu dia. Oke, sekarang nah ini kita pembahasan tentang populasi suku yang ada di Indonesia. Minangkabau di mana letaknya? Kayaknya Sumatera Barat. Sumatera Barat dan Iya. Nah, dari data ini suku apa yang paling banyak? Jawa. 86 suku. Oke, itu dia Jawa paling banyak ya. Di mana ada suku Jawa? Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung. Nah, jadi bisa baca tabel? Bisa. Oke. Sekarang silakan duduk berkelompok kembali. Kita bahas materi yang kemarin. Kan kelompok siapa yang duluan? Satu. Apa satu sih ya? Oke. Silakan kelompok 1. Saya yang mengajar, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, ini dikasih tahu kenapa nih panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh Izo. Satu, buatlah kesimpulan cerita di atas. Semua suku di daerah Sulawesi Selatan yang bernama Kajang yang sangat menjaga adat istiadat di daerahnya, yang mana mereka tidak menerima hal-hal yang baru dengan teknologi. Dua, menurutmu mengapa anak suku Kajang tidak mau menerima budaya asing? Karena di daerah mereka mempertahankan budaya dan istiadat yang masih mereka percaya, serta tidak mau menerima hal baru yang dapat merusak kebudayaan mereka. 3. Menurutmu apakah cerita di atas akan menghambat perubahan sosial budaya? Berikan alasanmu. Iya, karena tidak maunya hal-hal baru atau budaya baru masuk ke daerah mereka yang menyebabkan terhambatnya perubahan. Dapat jelaskan dalam hal apa saja suku anak Kajang yang tidak mau berubah. 1. Dalam penggunaan teknologi. 2. Tidak terlalu tertarik dengan dunia luar. 3. Kurangnya minat untuk sekolah.
Itu jawaban dari kelompok Satu. satu. Nah, suku kajang semuanya ceritanya tentang suku kajang kan? Ya, Tapi bentuknya kan berbeda. Apakah ada tambahan untuk kelompok satu mengenai cerita yang diceritakan kelompok satu tadi? Sebuah suku di daerah Sulawesi Selatan yang bernama Kajang yang sangat menjaga adat istiadat di daerahnya, yang mana mereka tidak mau menerima hal-hal yang berbau dengan teknologi. Nah, ada tambahan dari kelompok lain karena struknya berbeda-beda. Apa tambahannya? Ada informasi lain tentang suku kajang di dalam cerita? Ya, silakan. Mereka memakai penduduk di situ memakai pakaian warna hitam, dan tamu-tamu yang berkunjung ke tempat tersebut juga harus wajib memakai pakaian warna hitam. Kalau penduduk tersebut tidak membawa pakaian warna hitam, mereka akan menyiapkan pakaian tersebut. Nah, itu tambahan dari kelompok dua ya. Mereka wajib menggunakan pakaian-pakaian warna hitam. Kalaupun tidak ada, maka disediakan kalau ada tamu ya. Jadi yang pertama apa tadi? Tidak tersentuh teknologi. Yang kedua, pakaian harus berwarna hitam. Nah, kelompok tiga ada tambahan informasi dari suku kajang? Ya, silakan. Itu sebuah kampung penduduknya dilarang memasuki sebuah hutan. Oh, ada hutan yang dilarang memasuki ke sana gitu. Iya. Jadi informasi dari kelompok tiga, di suku kajang itu ada hutan terlarang ya. Tak boleh orang masuk ke dalamnya. Itu tambahan informasi dari kelompok tiga. Oke, yang kedua coba diulang lagi ya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana caranya kita mempertahankan adat istiadat, tetapi kita juga mau mengalami kehidupan sosial? Nah, siapa yang bicara kelompok khusus? Dan kelompok yang lain boleh menambahkan nantinya ya. Bagaimana? Caranya kita mempertahankan adat istiadat. Mempertahankan adat istiadat. Tetapi kita juga mau mengalami perubahan sosial. Nah, masih ada pertanyaan? Boleh? Siapa lagi? Ada? Atau kita jawab ini dulu? Tidak, kita pertanyaan. Bisa kelompok satu jawab? Silakan. Kelompok dua. Ya. Silakan berdiri. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana caranya kita mempertahankan adat istiadat, tetapi kita juga mau mengalami perubahan sosial, yaitu dengan menggunakan perubahan tersebut dengan sebaik mungkin tanpa harus merusak kebudayaan kita. Contohnya, dalam perubahan penggunaan teknologi, kita bisa menggunakannya tanpa harus meniru atau sampai terbawa oleh teknologi tersebut, yang mana jika sampai terbawa, kita akan yang dapat membawa perubahan terhadap adat istiadat. Hal tersebut hanyalah bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri. Bagus, jawaban dari kelompok satu. Bagaimana cara kita mempertahankan adat istiadat, tapi kita mau juga berubah, maksudnya kita mengikuti juga perubahan, tapi adat istiadat kita tidak hilangkan. Ada yang menambahkan? Ada kelompok tiga? Nah, jawabannya tadi contohnya tadi teknologi ya. Kalau ada teknologi baru segala macam, kita tetap gunakan, tapi
boleh menonton YouTube, menonton apapun di internet itu. Cuman ketika ada hal yang merubah adat kita atau kebiasaan yang jelek bagi kita, jangan ditiru. Kalau kita tidak mengikuti pula dengan perkembangan zaman, tidak pula kita takut kita dari istiadat kita hilang, tidak kita gunakan pula HP. Nanti kita tidak berkembang, ketinggalan kita. Ya, ketinggalan zaman kita. Orang udah pandai begini. Kalau dalam pelajaran kayak kamu bisa menggunakan media ini untuk belajar, sementara kamu belum karena takut menggunakan HP. Karena di pikirannya masih HP banyak negatif, misalnya akan mengubah ada istiadat kita. Kayak gitu ya. Tapi caranya gimana ya? Kalau menonton misalnya ada kita yang Mas Hendrik kemarin baginya kayak ini, kita sebagai orang Minang, kita sebagai orang Islam, ya jangan ditiru. Ya, kita ada Minang kita, gimana ada Minang kita pakai kita? Sopan, tertutup. Di mana? Ada bahasa isyarat? Jadi pertahankan adat kita. Jangan kita contoh pula. Ada kemarin nampak ibu laki-laki tapi berpakaian Seperti wanita. Atau wanita yang pakaiannya seperti laki-laki dan terbuka. Sementara di adat kita orang Minang tentunya Islam ya, harus tertutup. Jadi pilah-pilahlah mana yang baik, mana yang buruk. Nah itu yang akan kita ambil. Kalau yang baik ambil, yang buruk jangan diambil. Yang adat istiadat kita jangan hilang. Ya, contoh lagi kalau ibu perhatikan zaman sekarang, kalau di daerah sini masih ada. Kamu ngomong sehari-hari ke bahasa Minang. Tapi kalau di kota anak-anak zaman sekarang, anak ibu nggak pandai bahasa Minang. Karena kemajuan tadi mereka mungkin kayak orang tua beranggapan dengan berbahasa Indonesia anaknya akan lebih maju. Hilang adatnya, hilang bahasa Minangnya. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh kebanyakan kalau di kota nggak tahu lagi dengan bahasa daerahnya. Iya kan? Ada positifnya kalau berbahasa Indonesia. Ada kok. Apa positifnya? Bisa berkomunikasi dengan orang berbeda suku bangsa. Oke, mudah kita berkomunikasi dengan orang luar dengan berbeda bahasa. Bagian ini mungkin kalau itu berpendapat anak diajarkan berbahasa Indonesia, anak akan PG. Kenapa akan PG? Nah, ketika pembelajaran sekarang, kalau kamu sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, berarti kalau nunjuk tangan atau bertanya, biasa kan? Nggak malu lagi kan? Karena kebiasaan berbahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Cici. Pertanyaan sesuai dengan keadaan daerah. Pertanyaan pertama, apakah di daerahmu masih ada masyarakat yang tidak mau berubah? Coba sebutkan contohnya. Jawaban kami, mungkin sebagian orang ada. Contohnya, masih ada dari mereka yang tidak mau makan apabila tidak memasak nasi menggunakan kayu bakar. Pertanyaan nomor 2, menurut kelompokmu, apa saja faktor penghambat perubahan sosial budaya? Coba jelaskan. Adanya prasangka buruk padahal asing atau baru. Contohnya dalam proses vaksinasi, masih ada masyarakat yang tidak mau divaksin. 2, sikap masyarakat tradisional, masih memasak nasi dengan menggunakan kayu bakar dan masih mempercayai dukun. Nah, itu jawaban dari kelompok 2. Kita masuk ke kelompok 2. Dengan kelompok 2, ada pertanyaan untuk kelompok 2. Oke, silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Bagaimana cara agar masyarakat bisa berubah?
mengalami Bisa berubah. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita lanjut. Yuk. Mengapa? Mengapa suku Kajang masih mempertahankan adat istiadat? Ada lagi? Oke, boleh kelompok 1, 2 pertanyaan ya untuk kelompok 1. Silakan. Silakan kelompok 1. sebutkan Ya. Sebutkan dampak positif dan negatif yang didapatkan suku anak Kajang karena berpegang teguh terhadap adat istiadat. ya. Oke, kelompok lain juga boleh menjawab ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Jadi untuk kelompok 2 ada 3 pertanyaan ya. 2 dari kelompok 1 dan 1 dari kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, kelompok 2.
kelompok 1. Bagaimana cara agar masyarakat bisa berubah atau mengawal perubahan? Jawaban kami yaitu dengan cara membuka diri atau menerima perubahan dengan cara menyaring perubahan tersebut dengan baik. Oke, terus lanjut jawabannya. Tunggu dulu. Siapa yang bertanya tadi bagaimana cara masyarakat? Tidak. Kelompok 3 tadi bagaimana cara masyarakat agar masyarakat bisa berubah? Siapa yang tadi? Ya, jawabannya Yaitu dengan cara membuka diri atau menerima perubahan dengan cara menyaring perubahan tersebut. jawabannya buat kelompok 1. Masuk. Ada yang nambah? Caranya membuka diri tapi harus menyaring perubahan yang ada. Berarti yang positifnya diambil. Paham ya? Nah ya, lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Mengapa suku Kajang masih mempertahankan adat istiadatnya? Jawaban kami, karena mereka meyakini tanah tempat mereka tinggal tersebut adalah tanah pertama yang diciptakan Tuhan. Mereka tidak mau adat istiadat mereka terpengaruh ke arah yang buruk sehingga merubah adat istiadat mereka. Oke, sudah jelas? Tadi sudah diterangkan, ya paham ya? Lanjut ke nomor 3. Pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan dampak positif dan negatif yang didapatkan suku anak Kajang karena berpegang teguh kepada adat istiadatnya. Jawaban kami, dampak positif yaitu mereka masih memegang teguh adat istiadatnya. Dampak negatif, mereka akan ketinggalan zaman dan tidak akan berkembang. Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jawab dengan bagus. Namun untuk nomor 3, siapa yang menambahkan? Apa dampak positif dan apa dampak negatif yang didapatkan anak Kajang kalau berpegang teguh terhadap adat istiadat? Dampak ya, silakan. Mereka dapat terhindar dari dampak negatif yang dapat terjadi di rumah. Misalnya dari anak bukit tersebut. Oke. Dampak negatifnya ada suku Kajang dapat ketinggalan informasi dari dunia luar. Oke. Itu tambahan dari kelompok 3. Iya. Ada lagi tambahan? Boleh? Tadi bertanya. Nah, berarti dampak positif bagi suku Kajang terhadap kepercayaan mereka masih memegang adat istiadatnya. Yang pertama, mungkin kayak tadi dampak dari negatif teknologi tidak dirasakannya ya. Yang kedua, tempat daerahnya masih asri. Tahu asri? Alami masih asli, nggak ada bau-bau pabrik segala macam, nggak ada ya. Positifnya masih asli. Maka itu tadi untuk membangun rumah saja mereka harus menanam Dua pohon. Satu pohon yang ditebang yang ditanam Dua. pohon. Berarti mereka masih asli, nggak ada dari pabrik asap segala macam, tidak ada. Itu kalau positif. Apa lagi positifnya? Apa lagi positifnya? Kalau negatifnya, mereka ketinggalan dari teknologi. Ya, dia tidak akan merasakan namanya teknologi. Apalagi negatifnya? Anak-anak muda di mana di sana? Tidak akan maju. Ya, pendidikan tidak akan maju karena mereka di sana menganggap kalau laki-laki kerjanya mencari makanan, kayak dibakar, mencari makanan atau bertani. Kalau yang perempuan hanya di rumah dan menenun, bikin baju. Karena mereka nggak boleh bikin baju yang dijahit, tapi yang ditenun, buatan sendiri. Jadi mereka kurang tidak berkembang. Ya, itu negatifnya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Tidak? Lanjut kita ke kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 bacakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin membacakan ayat yang dibacakan oleh Soal yang pertama, menurutmu apakah cerita di atas akan menghambat perubahan sosial budaya? Berikan alasanmu. Iya, karena mereka masih percaya dengan adat yang masih dipercayainya, serta membuat mereka tidak percaya dengan kebudayaan yang baru.
kedua, jelaskan dalam hal apa saja suku anak kalian tidak mau berubah. 1. Dalam hal teknologi. 2. Dalam berpakaian. 3. Serta masih meyakini hutan terdapat mengandung hal mistis. Udah, itu jawaban dari kelompok, diskusi dari kelompok 3. Ada pertanyaannya? Ada bukti Apa silakan? bagaimana cara anak suku Kajang Bagaimana cara? menyembangkan ilmu pengetahuan. Bagus Yang pertanyaannya ya. didapatkan Bagaimana cara suku Kajang mengembangkan ilmu pengetahuannya? Ada lagi? Oke, silakan. Apakah suku Kajang benar-benar tidak bisa berkembang? Apakah suku Kajang benar-benar Tidak tidak bisa berkembang? Bagus, kelompok 2 pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Ada Bu? Ya, silakan. Ya, bagus. Tahu kalah ya. Kelompok 1 nak mau kalah yuk. Kelompok 3 langsung jawab ya. Dia menghemat waktu ya. Ayo ke sana. Ya, kelompok 1. Enggak apa-apa, bukannya saja. Saya jawab dulu atau dilanjutkan pertanyaan? Ya, kelompok 1. Apa ya? Apakah bahasa yang digunakan oleh suku Kajang Apakah bahasa yang digunakan? Masih ada kelompok. Lagi? Ya, lanjut kelompok 2. Kelompok 1 lagi. mengapa anak mengapa anak perempuan di suku Kajang tidak boleh merantau? Suku Kajang Tidak boleh merantau. Ulang lagi kelompok 1 pertanyaannya. Mengapa anak perempuan di suku Kajang tidak boleh merantau? Kenapa anak perempuan suka jalan tidak boleh merantau? Oke ya? Oke, lanjut lagi kelompok 1. Kata kelompok Untuk katanya kelompok 3 katanya marasai. Banyak pertanyaan untuk dijawab. Bagus ya, semakin aktif semakin hebat. ya. Semakin pintar. Ayo kelompok 3 berdua dulu. Keseluruhan masyarakat Oke, suku Kajang yang tidak mau menerima bagus. Apakah keseluruhan masyarakat suku Kajang yang tidak mau menerima perubahan sosial. perubahan sosial budaya? Bagus ya. Tunggu. Ya, silakan kelompok 1. Tidak apa-apa. Bapak dulu katanya. belum. Marasai, Pak. Ya tujuh. Ya, lanjut. Jika ada tamu yang berkunjung, Ya.
apakah reaksi atau tanggapan dari masyarakat dalam menerima tamu tersebut? Jika ada tamu yang berkunjung, apakah reaksi atau tanggapan dalam menerima tamu tersebut? Oke, sudah ada 6 pertanyaan. Kita beri dulu semangat, tepuk semangat untuk kelompok. Ibu ulangi lagi, tepuk semangat. Oke, kelompok 3 masih bisa menjawab. Saya bacakan pertanyaan, kamu jawab ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara anak suku Kajang mengembangkan ilmu pengetahuannya? Ilmu pengetahuan di suku Kajang sangat minim, maka ilmu pengetahuan di daerah tersebut sangat tidak berkembang. Nah, jawabannya ilmu pengetahuan suku Kajang di sana sangat minim sehingga tidak berkembang. Oke, tepuk tangan dulu. Bagaimana cara anak suku Kajang mengembangkan ilmu pengetahuannya? Ada? Ya, ditambahkan ya. Memang betul kata kelompok 3 tadi. Ilmu pengetahuan itu memang sangat minim karena teknologi masih tidak masuk ke sana ya. Jadi kalau menurut agak sulit untuk mengembangkan pengetahuannya. Cuman ada beberapa yang boleh bersekolah di luar. Oke, pertanyaan yang kedua. Benar tidak bisa berubah? Ya, itu pertanyaannya tadi. Ya. Apakah suku Kajang benar-benar tidak bisa berubah? Kemungkinan iya, karena mereka tetap memegang keteguhannya atas keadaan yang mereka percaya. Nah, mereka memegang teguh ada istiadat yang mereka percaya. Di mana kelompok satu tadi? Ada yang menambahkan? Kelompok 2? Ada yang menambahkan? Nah, apakah suku Kajang benar-benar tidak bisa berubah? Memang mereka menutup diri untuk berubah. Karena keyakinan tadi ya bahwa tanah mereka tanah suci, tidak boleh teknologi masuk ke sana. Oke, lanjut yang kelompok. Apakah keseluruhan masyarakat suku Kajang yang tidak mau menerima perubahan sosial budaya? Apakah semuanya tidak mau berubah atau menerima perubahan sosial budaya? Oke, silakan. Kemungkinan iya, karena mereka masih mempercayai adat istiadat. Ya, sama jadi jawaban tadi ya. Mungkin sebagai remaja di sana atau sebagai anak-anak di sana, mungkin mereka mau juga seperti orang luar ya. Cuman karena keyakinan tadi, bahkan mereka banyak yang tidak tahu ada teknologi di luar. Karena hidupnya kayak kata dalam kurung tahu. Nah, yang dilihatnya cuma kayak yang terjadi di dunia luar dia tidak tahu. Bagaimana dia memikirkan umur saya mau berubah? Ada yang dia nampak dari kecil, dia tugas laki-laki begini, tugas perempuan begini. Jadi tidak ada keinginan untuk berubah. Oke, lanjut pertanyaan dari kelompok 1. Suku Kajang.
Ya, bahasa. Ada yang tahu? Selain kelompok ini tahu? Tidak. Nah, bahasa yang digunakan oleh suku Kajang itu namanya bahasa Konjo, ya. Bahasa Konjo. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti kelompok satu hanya. Kenapa kelompok satu hanya menguji ya? Mereka tahu jawabannya. Ya, bahasa Konjo. Oke, kelompok dua lanjut. Kelompok tiga. Mengapa anak perempuan tidak boleh merantau? Menurut kepercayaan mereka anak perempuan hanya boleh di daerah tersebut dengan tugas pendidikan. Nah, itu jawaban kelompok. Karena mereka percaya dari dahulunya kalau tugas perempuan itu hanya iya. Ada informasi dari kelompok lain? Ada? Ya itulah tadi. Karena kepercayaan tadi ya perempuan. Tugas laki-laki perempuan hanya itu. Tidak ada tugas lain. Jadi mereka tidak membolehkan anak perempuannya untuk merantau. Oke, yang ketiga, jika ada tamu berkunjung, apa reaksi atau tanggapan dalam masyarakat dalam menerima tamu tersebut? Mereka tidak menerima karena mereka menganggap orang luar hanya akan merusak alam yang sejak lama mereka pelihara. Nah, jawaban dari kelompok 3, mereka tidak menerima karena mereka menganggap tamu itu akan merusak alam. Nah, bagaimana dengan kelompok lain? Ada tambahan dari informasi dari yang membaca mengenai Kajang tadi? Mereka tidak menerima orang luar karena mereka berpendapat bahwa orang luar itu akan merusak alam mereka. Nah, gimana? Apa ya seperti itu? Mereka tidak menerima tamu. Yang bertanya kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Ada tambahan? Nah, mereka bukan tidak menerima ya. Mereka menerima, tapi harus ikut aturan Yang ada di daerah yang ada di daerah tersebut. Karena nanti di perbatasan itu kalau orang mau keluar ada sesuatu ke dalam harus mengandalkan semua atribut berbau teknologi. Pakaian pun harus pakai baju hitam. Nggak boleh memakai baju yang berjahit seperti ini. Harus baju hitam dari mereka. Mereka sudah menyiapkan untuk tamu yang akan datang. Nggak boleh pakai personal, nggak boleh pakai HP. Semua yang tidak ada berbau hitam tidak boleh pakai HP. Ya, kalau nggak boleh masuk, nah mungkin ada yang tadi itu pencipta yang membuat cerita ini siapa? Sabir. Nah, Sabir. Nah, penulis ini kan datang ke sana mengorek apa yang terjadi, apa sebenarnya yang ada di suku Kajang. Tapi mereka harus menyesuaikan diri dengan sukunya. Oke, paham? Paham ngerti dengan suku Kajang? Oke, kita lanjut ke ada nih pertanyaan nih. Saya udah dulu ke kelompok 3-nya. Oke, silakan. Kamu oke, silakan kamu kerjakan LKPD-nya. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada yang lebih.
Sebenarnya kelompok 3 kewalahan menjawab pertanyaannya. Oke, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang suku anak kajang tadi? Ya, silakan Ratu. Kita bisa mengetahui dari adat istiadat dari suku kajang yang tidak tersentuh oleh teknologi, pakaian harus berwarna hitam, dan ada hutan terlarang di tempat tersebut. Oke, itu kesimpulannya. Ada yang menambahkan lagi tentang suku anak kajang? Ya, pas. Oke, kesimpulannya bahwa suku anak kajang ini adalah sebuah suku yang mendiami Sulawesi di daerah namanya apa tadi? Ulu Kumba. Kumba namanya ya. Ulu Kumba. Kumba. Nah, mereka menggunakan bahasa apa? Konjo. Bahasa Konjo. Nah, mereka menggunakan bahasa Konjo. Nah, suku ini letaknya jauh di pedalaman, tidak tersentuh oleh teknologi, memiliki adat istiadat yang kuat. Contohnya aja, dalam segi pakaian mereka harus memakai pakaian hitam. kemudian tidak boleh memakai alas kaki. Kemudian perempuan di sana tugasnya menemui bagian ibunya memasak ya. Kemudian bagi yang laki-laki Mencari makanan atau bertani ya, berkebun di daerah. Itu dia suku anak kajang. Apa dampak positifnya bagi mereka? Dampak positifnya tadi mereka terjaga ada istiadat, terjaga daerahnya ya, nggak tersentuh teknologi. Negatifnya mereka tidak mengalami perubahan sosial budaya ya, tidak berkembang ya. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, ini dia contoh faktor pengembangan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum di suku kajang ya, contohnya suku Kaujang, suku Bauzi, Papua, suku Solani. Nah, ini suku-suku yang tidak tersentuh oleh teknologi. Nah, Sakai di mana? Sakai di Batu. Di mana nih? Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya masih adanya masyarakat kita yang tidak mau vaksin ya. Adanya masyarakat kita yang tidak mau berobat ke dokter. Masih adanya masyarakat kita yang mengenal teknologi karena letaknya jauh di Akses internet. Oke, silakan kamu catat di buku catatan. Ya. Oke, selesai mencatat ya. Dan simpan semua buku. Sudah ya. Untuk pembelajaran minggu besok kita akan mempelajari tentang globalisasi. Ya. Silakan baca buku cetaknya. Persiapkan pertanyaannya kayak tadi ya. Tentang untuk minggu besok ya. Oke. Kita tutup lagi. Silakan pimpin doa untuk pulang. Siap, bro.